Hey, Mike di sini. Akhir-akhir ini kan udah biasa banget ya kita dengar istilah new normal di sekitar kita. Itu berarti orang-orang udah mulai beraktivitas seperti biasa lagi, udah banyak yang kerja di luar lagi, dan intinya kita mesti masih sangat waspada. Dan peralatan juga harus lengkap yang kita bawa. Contohnya nih ya, ketika gue mesti keluar buat belanja mingguan atau terkadang juga buat syuting, itu kan gue mesti bawa perlengkapan juga. Dan hari ini gue pingin sedikit sharing perlengkapan yang biasa gue bawa di kondisi new normal sekarang. Call me, text me, you can try to reach me, but it ain't easy. I'm obsessed and I'm a freak, so be it lonely. Alright, yang pertama adalah masker pastinya yang sangat wajib dibawa setiap hari atau setiap kali keluar rumah. Jadi ini maskernya adalah hasil kolaborasi antara Xiaomi dan artis lokal yang bernama Muklai ya. Ya ini agak susah kalau pakai kacamata. Soalnya kacamata gue agak longgar ya, tapi it works dan menurut gue ini cukup keren desainnya. Kelihatannya colorful, rame tapi bisa dibilang nggak norak. Tapi sayangnya ini masker gue nggak bisa nemu di mana-mana karena ini sebenarnya karena ceritanya dulu pas Redmi Note 9 Pro berapa minggu lalu launching. Ini kita cuma dikirimin ini dan kita nggak tahu belinya di mana gitu. Kayaknya ini cuma eksklusif pas launching aja kemarin. Tapi tenang guys, kalau kalian seneng masker yang desainnya itu ilustrasi-ilustrasi kayak gini, di Tokopedia kita nemu masker yang artnya juga dari Muklai juga, harganya sekitar 30-40 ribu dan menurut gue itu nggak kalah bagus. Cuma ya bedanya bukan yang kayak gini ya, dia yang lebih kainnya sampai belakang gitu. Tapi kayaknya keren juga sih. Jadi kalau kalian mau masker yang keren, itu ada rekomendasi di link di deskripsi. Oke, untuk nomor 2 kita langsung aja bahas tasnya sendiri. Di tahun lalu kita udah pernah bahas tas ini ya, di loadout sebelumnya. Dan ya, gue belum ganti pastinya, karena ini tas emang nyaman banget. Mereknya Key Strips, ini tas buatan lokal. Dia nyaman, simple, dan juga convenient. Ada paddingnya segala di belakang juga. Ini maksudnya bukan tas yang abal-abal, walaupun merek lokal. Harganya juga nggak begitu mahal, hanya 200 ribu. Ya, kompartemennya cukup banyak. Jadi kalau kalian punya banyak barang yang mesti dipisah-pisahin di dalam tas itu, sangat oke. Ada resleting juga di luar buat naruh mungkin HP atau aksesoris lainnya. Atau tadi buat naruh masker. Ini enak banget. Jadinya sekalipun misalkan kalian belanja di Indomaret, ada mau beli minum atau mau beli makanan kecil, dia masih muat. Karena walaupun kelihatannya kecil, tapi volumenya cukup luas sebenarnya, agak panjang. Tapi ya itu, kalau kalian pingin punya tas lempang buat sehari-hari buat nyimpan aksesoris atau alat tempur kalian, itu ini sangat disarankan, oke? Selain masker, yang penting banget buat kalian bawa juga adalah desinfektan dan hand sanitizer. Kebetulan mungkin gue kelihatannya Mi fans banget ya, sampai lihat deh nih. Hand sanitizer sama desinfektannya itu merek Xiaomi. Handgel hand sanitizer Xiaomi. Karena pas bulan-bulan lalu pas lebaran itu kita dikirimin beginian dari Xiaomi juga, thank you. Sebagai bagian dari sebuah parcel. Ya pasti ini bukan buatan Xiaomi ya, nggak tahu OEM-nya siapa, tapi yang pasti ini bener kok. Maksudnya kalau lihat dari komposisi ini 70% etil alkohol, jadi mestinya ya bisa membunuh hampir semua virus dan kuman sesuai rekomendasi WHO, 70% alkohol. Dan satu lagi ini ada desinfektan benzalkonium klorida di sini tulisannya. Jadinya itu desinfektan dan actually baunya itu mirip jeruk-jeruk gitulah. Ya sayangnya juga kalian nggak bisa beli hand sanitizer-nya karena ini bener-bener khusus buat pas zamannya parcel doang, tapi mestinya ya semua hand sanitizer sama aja kan, sama-sama alkohol. Tapi ya lucu aja gitu, kesannya gue Mi fans banget sampai hand sanitizer aja harus Xiaomi mereknya. Padahal saat ini gue lagi nggak pakai HP Xiaomi, tapi gue lagi pakai HP Samsung sebagai daily driver, Samsung Galaxy Note 10 tahun lalu. Karena gue sendiri masih belum merasa ada urgensi upgrade ke S11 series, gue masih nyaman, masih PW banget sama si Note 10 Plus ini. Karena ya udah ada S Pen, ukurannya cukup besar, maksudnya performanya kencang, fiturnya lengkap. Menurut gue masih salah satu HP Android terbaik yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini, sampai nanti mungkin Note 11 keluar tahun ini. Just info, ini kenapa nggak pakai case? Jawabannya adalah biar gampang dibersihin setiap kali gue pulang dari luar ya. Kan kalau pakai case, gue takutnya virus dan bakteri bisa nempel di case-nya dan agak susah bersihnya, agak PR gitu. Jadi kalau misalkan cuma
perlu dibilas pakai air sabun doang, pulang-pulang rumah ini ya mendingan gini aja gitu. Toh saat ini gue lagi nggak banyak jalan kaki di luar atau naik transportasi umum ya, karena ya semua dibatasin, akhirnya naik kendaraan pribadi aja. Jadi resiko jatuh juga kayaknya nggak begitu besar. Gue merasa aman-aman aja untuk nggak pakai case. Selain itu, kalau kalian nggak begitu peduli untuk selalu beli HP yang terbaru, ini harganya udah mulai turun sih Galaxy Note 10. Kemarin lihat di Erafone harganya sekarang 13 jutaan doang. Mungkin kalau kalian beli second bahkan 10 jutaan, 11 jutaan dapet dengan mudah untuk versi yang 256GB ini. Ya intinya nyaman lah bagi kalian yang sibuk dan sering kerja di jalan. Selanjutnya, gue juga pengen cerita dikit soal smartwatch baru gue yang bermerek Amazfit ya. Ini Amazfit Stratos 3. Sebelum ini gue emang pakai Galaxy Watch Active, tapi beberapa minggu lalu gue mikir pingin nyari watch yang desainnya lebih maskulin dan juga agak lebih gede gitu, agak lebih macho. Ketemulah si Amazfit Stratos 3. Ya desainnya kalau kalian lihat ini nice, maksudnya kelihatan sporty. Luarnya ini ada stainless steel, sisanya polimer emang, tapi finishingnya bagus kayak carbon fiber kalau kalian raba-raba. Tentunya ya bisa dicuci, dia waterproof up to 50 meter. Kaca depannya juga Gorilla Glass. Dan yang jadi alasan utama juga kenapa gue ganti ke Amazfit ini adalah battery life. Dulu zamannya pakai Galaxy Watch 2-3 hari sekali gue mesti ngecas karena cepet banget habisnya pakai layar OLED ya. Apalagi kalau sering ada notif masuk, dan kadang-kadang gue juga pakai buat ngecek email juga kalau lagi malas ngeluarin HP. Meanwhile, Stratos 3 ini gue bisa ngecas seminggu sekali, bahkan kadang-kadang lebih ya. Kalau kalian pakai super power saving modenya itu bisa sampai 2 minggu sebenarnya. Tapi kalau ya buat sehari-hari gue ngecek step counter dan juga notifikasi-notifikasi biasa, ini tuh kuat banget. Karena pakai transflective LCD display. Jadi ini bukan pakai OLED, bukan pakai LCD biasa, tapi transflective. Jadinya kalau kalian lagi di luar, lagi ada banyak sinar atau lagi dalam ruangan yang ada lampunya, ini sebenarnya layarnya nggak perlu nyala atau nyalanya itu cukup redup aja. Makanya dari itu ini jadi bisa hemat banget. Emang sih, maksudnya kualitas layarnya nggak akan sebagus OLED, warnanya nggak akan bagus gimana. Tapi ya sebagai smartwatch it works. Watch ini tentu pakai Amazfit OS, bisa connect ke HP via aplikasi. Ada GPS, ada heart rate, bahkan ada fitur-fitur sport, tapi yang nggak gue gunain banget karena gue bukan tipe yang rajin olahraga atau gimana. Tapi mungkin buat kalian yang rajin sepedaan, terus pingin nge-track rute kalian tiap hari, pingin nge-track heart rate kalian tiap hari, ini udah pasti ideal ya, karena emang didesain untuk olahraga sebenarnya. Bahkan standalone music playback aja ada gitu. Misalkan kalian mau lari, mau jogging tanpa bawa handphone, terus mau di pairing sama wireless earphone, itu bisa sebenarnya. Ada onboard memory di sini sebesar 2GB. Ya sekali lagi gue pakai watch ini tuh sekedar buat timepiece aja, buat lihat jam, lihat tanggal, sekalian buat ya step counter doang paling, atau notifikasi pastinya. Kalau kadang-kadang gue lagi nyetir, terus ada notifikasi masuk, daripada ngeluarin HP bahaya, gue tinggal lihat si jam ini doang. Sekali lagi ini bukan buat lo yang pingin smartwatch bagus yang layarnya OLED atau gimana, tapi untuk orang-orang yang olahraga atau pingin smartwatch macho yang kualitasnya oke, ini bisa jadi pilihan paling mantap. Oke, aksesoris selanjutnya yang menurut gue juga agak wajib dibawa adalah, ini gue masukin di depan, adalah TWS ya. Gue udah sejak setahun belakangan ini udah gak pakai lagi earphone yang pakai kabel, semuanya near kabel. Ini gue ada Galaxy Buds yang tahun lalu gue beli, terus ada yang tahun ini baru gue dapet, yaitu Realme Buds Air. Ya kalau kalian pingin punya alternatif AirPods yang cukup cantik dan kualitasnya cukup bagus, fiturnya lengkap, ada wireless charging, bahkan ini yang juga USB-C portnya sama seperti Galaxy Buds. Ini ada pilihan yang sangat mantap. Ya, emang bukan sebuah TWS yang paling murah seperti Redmi AirDots atau merek-merek lain yang harganya di bawah 500.000, but it's actually really good. Ada noise cancellation juga, dan karena ini ada gaming mode, delay-nya itu kecil banget, nggak cuma buat game, tapi misalkan kalian buat nonton video, itu juga nggak ada delay, atau ya sangat minim lah dibandingkan TWS-TWS lain, bahkan termasuk Galaxy Buds yang gue pakai udah setahun ini. Di video sebelumnya memang gue pakai Sony ya, WF-1000X, tapi sayangnya gue akhirnya merasa itu agak kegedean. Kadang-kadang gue juga soalnya ini TWS gue kantongin, dan
ketika gue mengantongin si WF-1000X itu udah kayak makan kantong sendiri. Sedangkan kalau gue lagi pakai Realme Buds Air atau Galaxy Buds ini, itu mau dikantongin sama dompet atau HP sekalipun nggak masalah rasanya, karena ya kecil gitu, compact. Again, dua-duanya ini udah support wireless charging, misalkan abis di jalan, walaupun gue nggak pernah habis di jalan ya, ini biasanya gue cukup rajin buat ngecas di rumah, kita bisa reverse charging dari si Galaxy Note 10 juga, pakai semua HP yang support Qi reverse wireless charging. Oh ya, tadi kan gue udah sebut beberapa bulan belakangan sejak PSBB ini, gue udah nggak pernah lagi pakai transportasi publik seperti kereta atau bis atau angkot, dan bahkan Gojek aja gue nggak make. Jadinya sehari-hari kalau misalkan gue mesti keluar, pasti pakai mobil pribadi gue sendiri. Dan karena itu gue nggak ada lagi namanya power bank di tas, yang ada cuma charger mobil. Ini adalah Mi Car Charger Pro ya. Sangat compact ukurannya, tapi jangan salah, ini udah support Quick Charge 3.0 18 watt. Jadi dibandingin car charger abal-abal yang kadang nggak jelas keamanannya dan juga paling ngecasnya cuma sampai 10 watt, ini cukup banget buat gua ngecas HP atau perangkat-perangkat lainnya dengan cukup cepat di mobil gitu. Dia bagusnya juga portnya kebagi dua, bahannya itu bener-bener stainless steel, solid banget. Ya, maksudnya ini untuk harga 100-200 ribuan ini sangat berkualitas. Intinya ya, kalau kalian punya mobil dan belum punya charger mobil atau lagi masih nyari-nyari yang bagus, ini sangat recommended. Oke, terakhir pastinya gue juga selalu bawa sesuatu buat nyimpen data. Dalam kasus ini, akhir-akhir ini karena ya gue juga jarang keluar, gue lebih mending nyimpen semua data di SSD portable aja. Gue pakainya SanDisk Extreme Portable SSD di sini 500 GB, cukup buat nyimpen game, nyimpen software-software kalau lagi buat nge-review laptop, dan pastinya juga data-data, foto-foto, kode nuklir juga kadang-kadang. Tapi ya it's very good karena dia udah pakai sertifikasi IP55, sangat tangguh. Maksudnya kalau misalkan banting-banting atau kecemplung air dikit, ini nggak akan langsung give up kayak hard disk konvensional, dan pastinya juga lebih kecil dibandingkan hard disk konvensional. Masuk ke kantong, masuk ke tas, mana aja. Lebih kompatibel juga dengan banyak device karena ini SSD udah pakai USB-C. Selain transfer data cepat, misalkan kalian mau backup sesuatu dari handphone, video, atau misalkan foto, ini juga sangat cepat. Dimana kalau harddisk biasa belum tentu semua HP bisa kuat jalanin harddisk tersebut. Lucunya ini kan kabelnya bisa dicopot, dan kalau kalian copot kabelnya ini, kalian dapat kabel USB-C to USB-C yang multifungsi sekali. Bisa colok USB-A ataupun USB-C. Nevertheless, menurut gue orang-orang yang gaya hidupnya aktif dan sering pindahin file-file volume besar, ini sangat disarankan pakai SSD portable yang kayak SanDisk Extreme Portable SSD ini. Ya, jadi kira-kira gitu guys. Inilah loadout new normal versi Mike Nerd Reviews. Gak tau ya, kalau kalian mungkin merasa ada yang kurang dari setup ini, atau misalkan kalian juga pingin share apa aja yang kalian bawa sehari-hari selama new normal ini, baik kalian yang masih WFH ataupun udah kerja di tempat kerja kembali, langsung aja komen di bawah, oke? Kalau kalian pingin tahu beli di mana barang-barang yang tadi udah kami sebutin, langsung aja cek di deskripsi, itu ada banyak link. Dan yang pasti jangan lupa jaga kesehatan kalian, oke? Harus jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan pastinya as always, stay safe.